Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Almira Sani Claresta, NIM 121160112. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Insinyur Endang Sulistiawati MT dan Ibu Insinyur Tuti Muji Setioningrum MT selaku dosen pembimbing, dan kepada Bapak atau Ibu dosen penguji yang saya hormati yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi tugas akhir saya yang berjudul Prarancangan Pabrik Sodium Dodekilbenzen Sulfonat dari dodekilbenzen dan asam sulfat dengan kapasitas 40.000 ton per tahun. Selanjutnya, yang melatar belakangi pendirian pabrik ini yaitu dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia, maka dalam pemenuhan kehidupan hidup perlu memperhatikan kebersihan lingkungan, di mana salah satu komponen yang berperan adalah surfaktan. Surfaktan ini banyak digunakan di dalam deterjen, dan salah satu bahan bakunya adalah sodium dodekilbenzen sulfonat. SDBS ini banyak digunakan dan dimanfaatkan sebagai pembersih karena mempunyai sifat yang dapat mengikat kotoran. Dengan meningkatnya penggunaan deterjen, maka kebutuhan SDBS akan meningkat. Dengan demikian, bila pabrik ini didirikan, akan dapat menguntungkan. Di mana hal ini didukung dengan adanya bahan baku dodekilbenzen, asam sulfat, dan sodium hidroksida yang ada di Indonesia, maka dapat diolah untuk memperoleh nilai jual yang lebih tinggi. Selain itu, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan SDBS dalam negeri maupun luar negeri, dan juga dapat menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia, dan juga dapat menambah devisa negara karena kegiatan ekspor. Untuk pemilihan kapasitas perancangan ini didasari oleh beberapa hal, antara lain yang pertama itulah berdasarkan data impor-ekspor yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik selama 6 tahun terakhir. Kebutuhan impor dan ekspor SDBS di Indonesia cenderung meningkat sejak tahun 2013 dan mengalami puncak pada tahun 2017, di mana kebutuhan impor SDBS mencapai 6.900 ton per tahun dan kebutuhan ekspor mencapai 16.900 ton per tahun. Dengan demikian dapat diprediksi pada tahun 2024 kebutuhan impor mencapai 10.600 ton per tahun dan kebutuhan ekspor mencapai 23.900 ton per tahun. Kemudian berdasarkan data pabrik penghasil SDBS di dunia termasuk Indonesia, di mana kapasitas minimum yang ada sebesar 24.000 ton per tahun dan kapasitas tertinggi pada 70.000 ton per tahun. Oleh karena itu, pabrik akan mulai beroperasi pada tahun 2024 dengan kapasitas 40.000 ton per tahun, di mana kapasitas ini merupakan kapasitas ekonomis yang dapat didirikan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan nantinya akan melakukan kegiatan ekspor dengan kelebihan produksi. Kemudian rencananya pabrik akan didirikan di kawasan industri Cilegon, Banten dengan luas tanah sebesar 4,42 hektar, di mana bahan baku yang digunakan yaitu dodekilbenzen dengan kemurnian 98% yang diperoleh dari PT Unggul Indah Cahaya yang berlokasi di Cilegon, dan asam sulfat dengan kemurnian 98% yang diperoleh di PT Indonesia Asid Industri yang berlokasi di Bekasi, dan bahan baku sodium hidroksida yang diperoleh dari PT Asalimas Chemical yang berlokasi di Cilegon. Selanjutnya, untuk proses pembuatan sodium dodekilbenzen sulfonat melewati beberapa tahapan proses, yaitu tahapan penyiapan bahan baku, tahap reaksi sulfonasi, tahap pemurnian, tahap reaksi netralisasi, dan tahap proses pengeringan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai langkah proses pembuatan sodium dodekilbenzen sulfonat. Di mana pada tahap pertama yaitu tahap penyiapan bahan baku, di mana dodekilbenzen dan asam sulfat disimpan pada tangki penyimpan T01 dan T02 dengan kondisi operasi pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Di mana reaksi sodium dodekilbenzen ini diawali dengan bahan baku dodekilbenzen dan asam sulfat dipompakan menuju pemanas He01 dan He02 untuk dipanaskan dari suhu 30 derajat Celcius hingga suhu 50 derajat Celcius. Kemudian pada kedua keluaran arus pemanas He101 dan He02 akan masuk ke dalam reaktor, di mana tahap reaksi sulfonasi ini berlangsung pada reaktor alir tangki berpengaduk pada kondisi operasi 55 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Di mana reaksi ini berlangsung bersifat eksotermis sehingga untuk menjaga suhu tetap diperlukan koil pendingin.
keluaran reaktor yang berupa asam dedekilbenzen sulfonat, air, dan asam sulfat akan dipompakan menuju mixer 01. Di dalam mixer 01 nantinya asam sulfat akan diencerkan menggunakan air dari utilitas, dan reaksi di dalam mixer M01 ini bersifat eksotermis, sehingga untuk menjaga suhu supaya tetap diperlukan menggunakan jaket pendingin. Kemudian keluaran dari mixer M01 ini nantinya akan dipompa menuju dekanter untuk dipisahkan berdasarkan perbedaan berat jenis dan kelarutannya. Hasil bawah atau fraksi berat dekanter berupa asam sulfat dan air akan dipompakan menuju unit pengolahan limbah. Sedangkan untuk hasil atas dari dekanter yang berupa asam dedekilbenzen sulfonat akan dipompakan menuju netralizer, di mana dekanter ini mempunyai dalam kondisi operasi suhu 55 derajat Celcius. Kemudian untuk bahan baku, sodium hidroksida disimpan pada penyimpanan bin 01 dengan kondisi operasi 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Kemudian sodium hidroksida akan diangkut menggunakan skru konveyor dan buket elevator menuju M02. Di mana di dalam mixer 02 ini nantinya sodium hidroksida akan dilarutkan menggunakan air dari utilitas untuk menjadi larutan NaOH 20%. Di mana pada mixer M02 ini berlangsung pada kondisi 50 derajat Celcius. Kemudian keluaran dari mixer M02 berupa larutan NaOH 20% akan dipompakan menuju netralizer. Tahapan reaksi netralisasi berlangsung pada netralizer dengan umpan keluaran M01 berupa larutan NaOH 20% dengan hasil atas keluaran dekanter yang berupa asam dedekilbenzen sulfonat, di mana reaksi netralisasi berlangsung pada kondisi operasi 50 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Reaksi netralisasi ini bersifat eksotermis, sehingga untuk menjaga suhu tetap diperlukan jaket pendingin. Kemudian keluaran dari netralisasi yang berupa sodium dedekilbenzen sulfonat akan dipompakan menuju sentrifuge untuk dikurangi kandungan airnya, di mana air yang sudah terpisah dari padatan akan dipompakan menuju unit pengolahan limbah. Sedangkan padatan berupa sodium dedekilbenzen akan diangkut menggunakan skru konveyor menuju rotary dryer yang akan dikeringkan dengan menggunakan udara panas pada suhu 110 derajat Celcius, di mana udara diperoleh dari unit utilitas yang telah dipanaskan terlebih dahulu menggunakan heat elektrik. Kemudian keluaran rotary dryer berupa serbuk sodium dedekilbenzen sulfonat akan diangkut menggunakan skru konveyor dan buket elevator menuju penyimpanan silo S01. Di dalam penyimpanan produk ini selama 14 hari dengan kondisi operasi 30 derajat Celcius untuk nantinya akan didistribusikan. Sedangkan udara panas keluaran rotary dryer nantinya akan ditangkap oleh siklon untuk dipisahkan padatan yang terkandung di dalam udara. Sekian mengenai penjelasan proses untuk pembuatan sodium dedekilbenzen sulfonat. Proses pabrik sodium dedekilbenzen membutuhkan unit pendukung berupa kebutuhan air dengan jumlah 39.500 kg per jam, dengan jumlah air makeup sebesar 5.500 kg per jam, dan kebutuhan deuterium yang dibutuhkan sebesar 5.000 kg per jam, dan untuk kapasitas listrik yaitu sebesar 620 kW, dan untuk bahan bakar yang digunakan sebesar 600 meter kubik per tahun, dan untuk udara tekan yang diperlukan sebesar 68,4 meter kubik per jam. Kemudian untuk manajemen perusahaan pabrik yang akan kami dirikan berbentuk perseroan terbatas dengan jumlah karyawan sebanyak 160 orang, di mana pabrik sodium dedekilbenzen ini beroperasi 24 jam selama 330 hari per tahun. Untuk struktur organisasi, jabatan tertinggi diduduki oleh direktur utama. Kemudian berdasarkan analisa ekonomi, pabrik ini membutuhkan fixed capital investment sebesar 19 juta US dollar dan 78 miliar rupiah, sedangkan untuk working capital sebesar 468 miliar rupiah. Kemudian berdasarkan hasil analisa ekonomi tersebut, diperoleh nilai return of investment atau ROI sebelum pajak sebesar 29,38% dan nilai ROI setelah pajak sebesar 27,91%. Kemudian diperoleh nilai payout time sebelum pajak sebesar 2,54 tahun
dan diperoleh nilai payout time setelah pajak sebesar 2,64 tahun. Kemudian pabrik ini mempunyai break-even point sebesar 48,54% dan nilai shutdown point sebesar 20,51% dan untuk nilai discounted cash flow sebesar 29,25%. Berdasarkan data analisis teknik dan ekonomi, maka pabrik sodium dedeklibenzensulfonat ini layak untuk dikaji dan dipertimbangkan lebih lanjut. Demikian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.